Iya, pas dibilang cuma Uci sendiri backing nggak percaya. Ya Uci kan jago pecah vokal, gituin. Pecah suara jago Uci, jadi kesannya banyak orang. Iya karena tebel, karena berapa layer gitu. Jadi masuk akal kalau mereka pikir mungkin suara satu siapa, suara dua Ya, siapa, suara tiga siapa. Kalau sekarang mah udah nggak perlu berarti juga aja. nemuin kesulitan dia kok. Kau petik bola, kau bawa pulang. Ketika kita makan sashimi dan yakiniku yang kau suka, ku yakin saat itu dalam hatimu telah ada. Enggak, alhamdulillah sih enggak. Ih, Enggak kok, karena ya itu maksud aku udah tergambar terbayang musiknya. Jadi tinggal aku ini aja sinkronisasikan dengan pecahan, dengan harmoni, dengan isian aja gitu. Ya, ah, aku juga nggak mau terlalu penuh ya Mas, karena kan tetap harus lead vokalnya harus lebih di atas daripada backing. Backing tuh tugasnya menghias, bukan jadi menguasai gitu. Makanya aku nah nggak mau terlalu penuh. Cukup. bener-bener. Nah ngomong ada lagi nih teman alumni nih yang nanya, Uh, penyanyi baru pakai Uci berani banget lah. emang kenapa sama saya? Emang kenapa Uci gitu kan? Uh, Belum aja gue pakai si Dana Rose siapa gitu kan ya? oh serius? Kenapa Uci mau dengan si newcomer ini? Kan hubungan kita baik Ah, gitu. Pendekatannya dulu gimana gitu loh kalau maksud aku dan gini lokasi studio juga di Bintaro, ada ya kan? kan? Itu tuh utama. Coba kalau Mas Henry di Kelapa Gading, kayaknya aku mikir dulu tuh, jauh banget gitu kan. Nah, Oke. iya kan udah gitu hari itu aku lagi nggak ada ngajar juga. Jadi maksudnya memang memang satu memang pengen pengen bantuin Mas Henry juga, Hmm. hubungan kita juga baik gitu. Terus ya ini kan istilahnya santai lah, kerjaan yang menyenangkan gitu loh, nggak bukan pekerjaan yang ribet dan aku juga yakin paling juga nggak lama, ya kan? Jadi ya why not gitu. Pokoknya eh, jangan apa-apa tuh udah takut duluan, gimana approachingnya juga, ya kan? Kayak gitu-gitu tuh penting. Terus kita ngeliat hubungan kita baik, ya udah ayo aja gitu. Dan di Bintaro pula, ya Iya. udah mau. Dan sampai aku jawab ke alumni, next single gue pakai Adele loh, gue bilang gitu. Iya, terus dia, oh aduh gitu, dia shock dong ya. Ya mungkin menurut dia Pakai Adele. Uci itu yang gimana gitu ya. Ini si Henry yang receh begini pede banget sih ajak Uci gitu kan, gitu kali ya. Ya biarin aja mereka berpikir apa. Toh kan kita yang tahu kan, Hmm. kayak gimana gitu loh. Jadi ya udah gitu. Malah kan jadi sebuah hal yang bagus gitu. Dianggapnya, wih Henry uh, lese lah ceritanya di luar Uci kayak gimana gitu ya. Tapi ternyata Henry bisa ngajak Uci buat jadi backing vokal. Biarin aja ya kan menjadi berita ya maksudnya. Jadi omongan gitu. Ya, Tanpa ya. orang perlu tahu apa yang terjadi sebenar-benarnya ya kan, biarin Aha. aja ya karena hubungan kita baik gitu, kenal baik, jadi kenapa enggak Hmm. gitu kalau aku sih. Aha. Aku pertama jujur ngajaknya Uci untuk backing vokal tertariknya waktu Uci yang ada job di kapal itu loh, kapal pinisi apa? Oh iya 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 iya, Kona Singers ya. Terus di situ Uci pecah vokalnya keren banget. Nih Uci nih harus. Jujur Mas Haji pernah nawarin sebut sebut dua tiga nama sebelum Uci. Oh oke, Hmm. terus Terus aku bilang dia bagus, dia punya nama, tapi untuk backing dia kurang. Ini nih kamar hmm, belagu tahu banyak-banyak cincong dia yang ngatur. biarin aja deh newcomernya begini. Jadi sebutin nama si E, si A dan dia terkenal. Punya nama, punya single, punya hits gitu. Punya Ah, album malah. Terus dia cocoknya solo Mas Haji. ah, Uci pecah suaranya dia belum tentu sebagus Uci. Terus sebutin lagi nama aduh. si B. Aku bilang lagi, jangan. Nggak cocok vokal dia di mix ke aku. Aku paksa tetap Hmm.
Ya udah kalau Uci Mas Henry yang ngurus. Oke. Oh gitu. Jadi newcomer dan musik pun juga Mas Aji sempat bikin. Sempat Ah, bikin iya, dua iya, kali iya. Mas Aji, dan lagi-lagi si newcomernya ini belagu. Mas Aji musiknya Oh gitu. Oh jadi musiknya udah pernah bikin, bikin Mas Aji dua kali. terus nggak suka. Aku nggak suka. Ah. Aku bilang, Mas Haji itu Akhirnya masih warna ditolak. 80. Aku bilang gitu, walaupun pop tapi masih warna 80. Iya, 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 benar-benar. Jadi ya, newcomernya belagu Makanya lah. pakai yang Mas Henry temennya itu ya yang bikin. Akhirnya, ini sih Itu temanku lebih juga cocok. sempat 3 kali revisi tuh musik. Oh gitu. Aku pikir emang musiknya udah langsung pakai yang ini. Enggak, Oh enggak sempat ya? sempat 3 kali tuh sama temennya juga, tapi dengan orang yang sama 3 kali revisi aku. Bawel ya. Oh, ya apa kayak gitu-gitu kan karena berarti kita merasa memiliki sama lagunya, kita merasa bahwa karya kita kitanya harus happy, harus puas ya kan. Jadi nggak apa-apa kayak gitu. Kalau menurut aku sih, selama memang kita reasonable ya, kenapa kita nggak mau pakai ini, kenapa gitu. Jadi bukan karena kayak nggak mau aja gitu kan, reasonable tuh ya kayak gitu tuh, nggak mau aja. Tapi Ya, kalau punya alasan yang tepat, ya kenapa nggak? Karena kita tahu apa yang kita mau berarti. iya sampai ketukan dramanya pun juga aku, ini diangkat ketukan deh gitu loh, jangan. Oh, Wah, gue kalah nih sama lu. Gue yang bikin musik kok lu banyak ngatur. ah Akhirnya gitu. teman yang lain bilang, ya lu dibayar, udah ikutin aja. Gak punya pilihan, udah ngikut aja lu dibayar. Akhirnya ujung-ujungnya begitu kata-katanya. Ya udah deh, nggak bisa apa-apa. Iya, agak riuh sih untuk gituan. Makanya pas nemu Uci, dan Uci juga otomatis, dan seperti Mas Aji bilang, ini ibaratnya nasi padang loh Mas Henry, dibungkus dengan bungkusan warteg, jelek. Walaupun nasi dalamnya enak, dibilang gitu. Nah, ketemulah Uci. Udah nasi padang dibungkusnya dengan mewah lagi. Udah. Orang belum lihat isinya, orang udah tertarik pengen makan. Itu kalimatnya Mas Aji. Oh iya, 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 iya. Oke, keren juga itu filosofinya begitu. Nemu aja dia kata-katanya. Iya, tapi logikanya benar sih. Gitu. Istilahnya kalau memang ini bagus, tapi kalau dibungkusnya jelek, bungkusnya kayak Iya, bungkus iya. warteg, tetap aja orang nggak tertarik pengen makan. Iya, packagingnya ya berarti ya. Ah, Perlu. jadi ini Kemasan. Uci ngebungkusnya dengan sangat bagus, sangat rapi, sangat cantik. Terus aku tandai lagi, bungkus apa ke pita nggak? Gitu ya. Kantong plastik lagi gak? Apa bawanya gitu? Ya alhamdulillah. Kalau aku sih seneng banget kalau misalnya apa yang bisa aku kerjain, pakai, terus kliennya happy gitu. Kan yang kita mau kayak gitu kan. Berarti kita nggak cuma sekedar apa ya nyanyi gitu, terus apa yang kita tahu, tapi si kliennya juga happy kan. Ada mas, menurut kita bagus, padahal menurut kliennya gue nggak mau kayak gitu misalnya, atau kok kayak gitu sih nyanyinya atau gitu deh gitu aransemennya misalnya. Kalau ini kan emang apa yang aku rasa seperti itu aku keluarin terus eksekusi, tapi Mas Henry sama Mas Ajinya juga happy, itu jauh lebih bikin aku senang juga gitu. Maksudnya ya alhamdulillah lah gitu, kita bisa menghasilkan sesuatu. Bener. Dan di Meneswanya pun juga aku bikin 2 versi. Ada yang musik only, ada satu lagi pakai bikin vokal. Ada plus one ya. Plus one. Jadi Iya, 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 iya. jadi Benar, Uci benar. ke bawah terus, nanti kalau off air jadinya. Iya, iya. Pantesan kok aku capek gitu ya. Aku nggak nyanyi loh, tapi kok aku capek gitu. Bener. Oh gitu mas, sebaiknya memang ada backing supaya Mas Henry juga ngerasa kayak ditemenin gitu loh. Terus Ya. ya seperti di rekamannya hasilnya. Karena kalau bener-bener sendiri kan beda tuh. Kalau itu kan udah dihias. Jadi memang biasanya begitu. Kalau minus one itu jadi nggak minus one tapi plus one. Ada backingnya juga. Iya, Biar backingnya ngisi. ke bawah juga. Iya. Bisa. Jadi aman tuh off air jadinya. Iya, benar. Nah, tadi Uci bilang Uci juga selain singer dan lain, Uci juga ciptain lagu. Ya. Udah dengar vokal aku, ada lagu yang cocok buat aku nggak? Mau. Serius, ada yang cocok nggak? Aku bikin dulu, jangan lagu yang udah ada. Kan kalau aku so far emang ada sih kalau misalnya lagi iseng nih gitu. Kemarin bikin lagu gitu. Udah, tapi kalau misalnya
kayak Mas Henry kan punya karakternya berbeda. Ya. Jangan lagu yang udah ada. Jadi emang harus bikin menyesuaikan karakter. Kliennya kayak kita baju deh Mas. Kalau misalnya kita ke tukang jahit, masa baju yang udah ada yang kita pakai kadang ada yang cocok. Tapi kalau badan kita unik, kita nggak bisa pakai baju yang ada. Kita harus punya ukuran sendiri kan, gitu. Jadi kalau aku selain memang aku suka misalnya lagi bengang-bengong bikin lagu deh gitu, bikin. Tapi kalau misalnya kayak Mas Henry gini, kayaknya aku harus bikin khusus. Jangan yang udah ada, karena so far yang kemarin-kemarin karakternya beda lagunya sama Mas Henry. Karena aku lagi ceritanya, suamiku kan selalu bilang ngajarin kita harus mengupdate diri. Jadi misalnya kamu bikin lagu jangan terlalu kayak lagu zaman dulu banget, tapi bikin lagu yang misalnya dengan musik-musik yang sekarang. Dan sekarang kan di YouTube banyak tuh ya lagu-lagu atau instrumen. Nah aku mancing bikin notasi musik dari situ. Jadi aku banyak banget bikin lagu. Kadang-kadang sebagai ini lagu buat siapa ya, aku bikin lagu mulu gitu. Karena emang pengen aja gitu. Kayak kemarin nih, tiba-tiba karena teman aku cerita, kita kan emak-emak ya, ibu-ibu gitu, punya anak banyak atau punya anak riweh kesana kemari, sampai aku bikin lagu judulnya Balada Emak-emak gitu. Terus aku kasih dengar suamiku, iya, ke suamiku, ini bagus ya, lucu, kreatif gitu. Cuman aku lagi mikir, pengen nyanyiin, tapi harus ada emak-emak juga nih yang bisa nyanyi. Kayaknya seru juga nggak ada yang mewakili lagu emak-emak kan. Gitu. Nanti aku share Mas Henry, aku kasih dengar Mas Henry. Menurut Mas Henry gimana gitu. Jadi, nah, dan bikin lagu kayak gitu tuh kadang-kadang kalau lagi mood banget cuman 1 jam, terus aku take, terus dengan pecahan misalnya, udah yang penting aku punya file dulu. Nanti masalah mau dikembangin apa gimana, yang penting udah kerekam. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya Mas Henry pengen dibikinin lagu ya aku udah tahu karakter suara Mas Henry, tapi aku harus bikin lagu yang ke personality-nya Mas Henry itu cocok. Gak bisa lagu sembarangan. Aku gak mau, kan ada orang gitu, gue punya banyak lagu, lu ambil deh lagu gue gitu. Ya, kadang ada bisa yang cocok, tapi kasihan kalau orangnya ditodong untuk pilih lagu yang ada. Kalau nggak ada lagi gue. Ya janganlah, kalau emang misalnya orang itu datang dengan karakter yang berbeda ya bikinin lagu sesuai karakternya dia gitu. Kan dia bayar sesuai dengan permintaan kita kan. Gitu. Kayak orang bikin, nggak mungkin ukuran baju aku sama baju dia, pasti beda. Ya kan, nah itu kecuali emang karakter suaranya mirip-mirip, nah silahkan dengar lagu-lagu aku, ada yang suka nggak gitu. Karena kalau nggak suka aku bikinin baru. Kemarin gitu muridku, sampai aku penasaran Mas, dia nggak suka, ditolak sampai 3 kali aku. Tapi bilang nggak bisa, aku harus dapet nih, harus sampai dia bisa suka sama lagu. Akhirnya dia mau rekaman, akhirnya pilih lagu aku, walaupun ada penyesuaian lirik ya nggak apa-apa gitu. Tapi paling nggak dia udah suka lagunya, dan buat aku tuh kepuasan gitu. Oh berarti aku bisa menaklukkan permintaan dia gitu. Gitu. Berarti ada juga selain aku newcomer yang belagu ya? Banyak. Ya kayak aku nolak musiknya Mas Aji nawarin backing vokal si A, aku tolak gitu kan. Ya kan beda, karena ini kan kamu merangkap sebagai eksekutif, produser gitu, penyanyi, jadi wajar lah. Tapi kalau ada case yang emang misalnya udah nawarnya rendah mungkin, tapi minta lagu yang gimana, nah itu baru lagu. Lagu aku ditolak aja, tapi nawarnya rendah banget kan, ya Allah gitu. Jadi itu baru lagu. Tapi kalau Mas Henry enggak, Mas Henry tahu apa yang Mas Henry mau. Itu sih sebenarnya. Jujur ada beberapa kayak Didi Dukun, lu bagus, lu pilih lagu gue deh, tapi gue kasih tantangan, lu pilih lagu gue yang versi cewek, lu jadiin cowok. Mana nih gitu. Terus ada lagi Dadang Asmana, udah Henry pilih aja Cincai. Terus muncul lagi Rian Kyoto. Malah Rian Kyoto sempet tuh kirim lagu, sempet dinyanyiin sama Harvey, tapi belum sempet publish. Udah dikirim ke aku, tapi dengan musiknya jadul. Ya mungkin karena musiknya jadul dan lagunya baru, aku belum, harus mempelajari dulu. Terus juga Harvey tahu sendiri kan masih notasi 80-an lagu itu, lagu 80-an.
Iya, iya. Makanya aku lihat Uci otaknya dari Tangguh kemarin, wah kreatifnya banyak. Anak kecil pun Mailin pun bisa jadi diolah sama Uci gitu kan? Iya. Ya karena aku melihatnya eh, kenapa anak-anak nggak dilibatkan? Ini kan tentang cinta Indonesia gitu. Kalau so idealismenya adalah mengedukasi anak-anak, dan karena aku punya banyak murid anak-anak yang lucu-lucu, gemes, pintar nyanyi, ya kayaknya lucu nih kalau aku collab sama murid kan, gitu. Jadi paling enggak ada beberapa poin mas, mereka punya pengalaman rekaman, mereka punya pengalaman menyanyikan lagu yang sifatnya di luar lagu yang biasa mereka dengar, yang lebih serius lah, walaupun tetap lagu aku ceria ya, temponya tuh bukan yang slow gitu. Ya. Terus mereka juga kita kenalkan tentang Indonesia, walaupun beberapa kata mereka nggak ngerti. Kan aku nulis ada mutu menikam, garis katulistiwa. Mereka bilang menikam malah. Loh, menikam, we will die. Aku bilang gitu kan. Karena mereka nggak ngerti gitu. Tapi biarin aja gitu kan. Itu kan proses gitu. Dan dengan cara nyanyi mereka yang polos, mereka nyanyi gitu. Jadi buat aku tuh itu malah sebuah kekuatan. Makanya alhamdulillah so far masuk 20 besar kan. Mudah-mudahan minggu ini kan diumumin 10 besar gitu, dari 10 besar nanti kalau nggak salah 5 besar gitu. Jadi aku nggak ekspektasi apapun, ini pertama kalinya aku ikut lomba-lomba cipta lagu. Aku biasanya malah jadi juri kan. Ya kan, kita nilai lagu orang atau kita nilai penyanyi, sekarang saya dinilai. Biasanya walaupun emang seniman Nusantara itu teman-teman semua, tapi Lita kan bilang Ci ini nggak ada KKN. Karena apa? Tahun lalu ada yang kita kenal juga, dia masuk 50 besar. Tapi untuk 20 besarnya nggak masuk. Jadi semua yang tergantung materi lagu. Dia bilang, kebetulan kalau mungkin kekuatannya kamu adalah karena ini ada anak-anak, mengedukasi anak-anak juga. Kan semua dewasa semua. Gitu. Dan notasinya bagus. Dia bilang, musiknya juga nyatu semuanya. Dia bilang, maksudnya ada kelebihan lah gitu. Jadinya, kenapa ini tetap masuk? Karena jangan sampai orang mikirnya, oh kenal nih sama Lita gitu. Lo yang ngejuriin kan gak cuma Lita, banyak, ya kan? Gitu. Jadi selama memang memenuhi persyaratan, ya wajar aja gitu kayaknya kalau masuk. Dan kan kembali lagi ke selera juri juga, apakah menurut mereka lagu ini mewakili apa yang diminta, ininya kan, requirement-nya apa gimana gitu. Jadi makanya aku seneng banget masuk 20 besar nih, aduh. Sampai bilang ke murid-murid aku itu juga kan, mudah-mudahan ya Kak Uci bisa masuk 10 besar gitu. Jadi kita lihat aja nanti akan seperti apa. Dan insya Allah ya kalau nggak nomor 1 nomor 2 pasti ya. Kalau nggak nomor 1 nomor 2 pasti. Soalnya aku lihat yang ada anak-anak Uci doang. Iya, aku aja. Jadi katanya juara 1, juara 2, juara 3 nanti ada favorit gitu. Tapi kan nggak tahu, ini aja baru mau masuk 10 besar minggu ini, tanggal berapa nih? Tanggal 10 diumumin. Minggu depan 5 besar. Pengumuman juaranya tanggal 1 Oktober kalau nggak salah. By YouTube tapi. Gitu. Jadi ya kalau masuk 10 besar, alhamdulillah berarti kita sudah melewati satu tahap lagi kan. Gitu. Kalau masuk 5 besar, wah amazing banget. Dan semua yang ikut lomba juga orang baru kayaknya. Ya kalau baru banget sih enggak. Jadi ternyata ada beberapa orang yang udah ikut LCI dari periode 1. Oh iya. Periode 1 ikut, periode 2 ikut, yang 3 ikut. Jadi mereka kayak pantang mundur gitu. Jadi udah tahu mereka. Nah kalau aku baru sekarang, karena itu pun kayak ikut lucu kali ya gitu, karena kayak lagi banyak bikin lagu, terus tapi kan belum pernah bikin lagu yang temanya Indonesia dan ada temanya pula gitu. Jadi buat aku ya udah coba aja, nothing tulus kok gitu. Terus seru-seruan aja sama murid, rekaman juga di rumah kok. Rekaman di rumah tuh si Mailin sama Inara umur 6 sama 7 tahun tuh mas gitu. Ya udah rekaman di rumah dengan adanya, tapi aku minta bantuan sahabat aku Ari Darmawan yang yang kemarin bikin video klip yang sama aku itu tuh musiknya Ari Darmawan. Jadi Ari tuh selalu standby deh kalau aku minta tolong, dan dia bikinin musik itu, bilang pokoknya temanya Kalimantan. Aku terinspirasi sama ting 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 gitu.
refnya itu yang aku jadiin itu not itu aku jadiin masukin ke refnya gitu. Dan Jadi anak-anak itu paling nggak pakai ngambek. Enggak pakai ngambek karena dibujukin. Abis ini kita makan cookies, makan es krim. ayo rekaman biar Ternyogoknya ya. kita makan. Jadi Ternyogok emang harus anak-anak. begitu. Cuman anak-anak itu pinter mas, take-nya cepet. Mereka, padahal lagunya menurut aku melodinya gak gampang. Itu aku nggak bikin buat anak-anak loh, itu buat orang dewasa. Tapi yang nyanyiin anak-anak, karena aku nggak mau kayak mempermudah gitu. Jadi biar aja mereka berusaha dan mereka bisa. Gitu, ada modulasi segala macam mereka Iya, bisa. aku lihat. Iya, karena kebetulan murid-muridku ini ya lumayan murid andalanku lah, yang emang buat aku mereka pitch-nya baik banget. Jadi buat aku ini gampang ngarahinnya dan akan hasilnya akan bagus. Kedengarannya kayak lagu main anak-anak main-main, kayak lagu jadi soundtrack juga bisa tuh film anak-anak atau apa gitu loh. Oh iya, nggak tahu liriknya harus diganti tuh. Ya aku mikirnya tuh kayak misalnya nanti Hari Anak Indonesia bisa, ya kan? Karena ya aku nggak ngeliat ada lagu anak-anak lagi yang sekarang kita dengerin tuh yang temanya Indonesia, tapi anak-anak kan kayaknya pada nge-recycle ya kan, tapi lagu baru tuh kayaknya belum ada, mungkin apa kurang komersil atau gimana gitu, nggak ngerti juga. Makanya karena ada event kayak gini, kesempatan aku untuk nyoba bikin lagu yang cinta Indonesia, tapi anak-anak juga bisa ikut nyanyiin dan nggak berat gitu, jatuhnya jadi nggak berat. Keren idenya, luar biasa, selalu kreatifnya muncul terus. Ngomong-ngomong kreatif, aku tunggu single kedua aku dari Uci ya. Oke. Mari kita eksekusi. Pokoknya jangan pakai nada nembak tinggi kayak Uta, aku teriak ntar. Aku tuh mikir kayak lagu-lagunya siapa ya? Purnomo Sikas. Oh, ya Allah, jadul banget dong itu. Ya maksudnya warna-warnanya. Atau Harvey yang nada-nadanya aman, yang gak nembak Indonesia Jaya gitu, nggak begitu. Iya. Atau kayak darah-darah gitu loh, Ci. Mas Edi tuh senengnya lagu-lagu apa kayak misalnya bosas, apa pop rock, kan harus ada genrenya tuh. Yang ya, aku suka pop dan jazz atau bossa nova. Oke. Ya jangan pop banget lah, kayaknya Mas Henry kayaknya bisa, tapi kan ada orang yang lebih cocok gitu kan. Jadi kalau aku agak semi-semi jazz mungkin masih aman ya. Iya. Kayaknya sih gitu. Justru jangan ngerok banget karena karakternya nggak gitu. Iya, bodinya juga nggak dukung sih kalau ngerok. Jangan body shaming sama dirimu sendiri. Iya, kalau ngerok kan pakai celana ketat yang kulit gitu kan. Aduh, ini body kayak gini nggak pantas kali lah. Harus nyanyi Ini Rindu juga nggak mau. Walaupun bodinya seperti Ini Rindu. Ya, lebih keras kayak gitu-gitu lah, tapi juga mungkin aku yang terlalu belet juga nggak aman vokalnya. Iya, semi-semi gitu. Semi upbeat gitulah. Ya. Yang belet teriak aku ntar. Nyanyi bahasa kalbu jadi karaoke aku ngos-ngosan bisa habis itu diem 2 jam. Itu antara pingsan apa shock gitu? Ngos-ngosan pastinya. Ya itu kan belet banget bahasa kalbu kan? Ya lagunya kan emang susah juga itu. Ya. Jadi kalau belajar lagu mendingan cari lagu yang mudah dulu, eksekusinya bagus. Daripada nyari lagu susah, eksekusinya kurang bagus. Kalau aku gitu prinsipnya. Kita harus sedikit mengakui bahwa skill aku belum sampai nih, daripada kita malah ya kecuali buat iseng-iseng doang ya. Tapi kalau misalnya emang sifatnya latihan, kalau aku bilang ke muridku gitu, jangan pilih lagu yang susah tapi skillnya belum nyampe. Mendingan lagu yang mudah tapi kamu nyanyinya bagus, bertahap gitu. Jadi jangan sebut juga tuh kalau ngomong-ngomong iseng-iseng di Japri sama Chandra Darusman. Henry, lu serius mau jadi penyanyi profesional? Nah lo. Terus ya mengalir aja, tapi sekarang aku juga mikirin single yang kedua. Itu namanya niat. Enggak, mengalir aja. Tapi lagi masih minggu kedua lah, itu namanya niat. Jadi tapi katanya lu serius mau jadi penyanyi profesional? Kalau aku ngomong profesional, aku
aku nggak pernah belajar vokal kan, makanya ada planning juga nih mau belajar vokal ke Uci mungkin. Ya, Minimal bagus 3 kalau bulan ada. mau recording lah gitu loh. Iya, benar. Iya Mas, itu namanya workshop kan, berarti. Ya. Iya, berarti intens ke materi lagu. Bagus, paling nggak kita menyadari bahwa kita butuh dibantu dulu gitu. Nggak kayak kemarin yang kesannya ditodong aja. Ya, nggak apa-apa lah. Seminggu kirim musik, seminggu kemudian Rekaman langsung. 3 Iya, jam iya. jadi. Minggu kemudiannya aku syuting klip. Minggu kemudiannya publish. Wow. Ngomong-ngomong syuting klip, Di mana? Di itu Cibubur? aku kan syutingnya di Padang. Ah, bukan di Cibubur itu. Bukan. Itu nama kotanya Payakumbuh. Cibubur. Nama kotanya niat banget, Payakumbuh. 4-5 jam lah dari kota Padang. Oh, Itu kota berwisata gitu-gitu. Aku nyampe minggu malam jam 10 malam. Terus subuhnya langsung berangkat ke lokasi. Tapi udah diatur semua model. Semuanya diatur. Berharap jam 9 pagi nyampe di lokasi. Ternyata macet. Jadi di sana ada pasar di pinggir jalan. Itu pasar mingguan gitu loh. Kena macet di situ. Akhirnya sampai di situ jam 2 siang. Jam 2 siang mulai ambil gambar sampai jam 10 malam. Jam 10 malam pulang lagi ke kota Padang, ke rumah aku. Sampai di Padang jam 2 malam, jam 8 pagi berangkat ke Jakarta. Allahu Akbar, jadi cuma buat syuting itu doang. Iya. Cuma 4 jam nginjak tanah Padang. Harus di Padang. Aku nggak tahu lokasi yang lain. Ada di Cibubur. Katanya Cibubur. Iya, ada di Cibubur. Tapi di Cibubur katanya itu cuma 5-6 rumah doang. Iya. Yang lainnya tuh rumah-rumah Korea. Orang awam sebutnya tuh rumah Jepang juga, padahal itu Korea. Tapi di Padang ini emang rumah Jepang. Daerah. Ini komplek wisata. Jadi ada kawasan Jepang, ada kawasan Asia gitu-gitu. Dan enaknya itu syutingnya itu kan hari Senin. Bukan di hari libur, jadi nggak ada pengunjung. Sepi ya? Sepi. Enak kalau sepi. Bener. Oh gitu, jadi itu Padang. Iya. Aku pikir Cibubur loh. Dan cewek modelnya Ya pun juga bagus cewek dong Padang berarti itu. kan. Iyalah, kalau enggak mah repot lagi bawa-bawa orang kan. Iya. Yang udah ada aja. Dan itu seumuran anak. Itu kok Ci. mukanya cukup Jepang. Tapi cewek itu juga seumuran anak aku. Ya, Malah lebih tua anak aku. gak apa-apa. Anakku yang kecil aja kelas 2 SMA. Cewek ini kelas 3 SMP. Nah itu emang. Jangan sampai dibilang cucu loh. Udahlah, anggap om sama ABG lah ya. Jajannya gampang itu mah. Beli di Sebetulnya sebelah. aku nyari muka Jepangnya. Iya. Iya. Kebetulan dia juga model catwalk. Oh iya, dia udah biasa lah ya. Udah Maksudnya biasa. karena model kan. Iya, bagus. Om sama ABG, lucu ketawa ding. Anak tetangga kayaknya ya. Aduh. Ada-ada aja. Uci, makasih waktunya, makasih ngobrolnya. Sama-sama, Tri. Seneng banget nih aku juga kita ngobrol-ngobrol lagi masalah Yoko. Dan next-nya single kedua ya. Janji ya, Ya, bantu ditunggu. aku ya. Ya, aku coba-coba nanti ya. Kalau bisa rekamannya tempat Uci aja langsung, jadi nggak ribet. Bisa sambil masak. Jangan. Di sini mah nggak kondusif. Ini kan kalau buat darurat doang. Kalau gitu. rekaman mah harus kayak tempat kemarin tuh. Tempat kemarin Yang ada ya. operatornya. Operatornya bagus, Ngedit. cepat. Iya. Itu. Oke. Kalau di sini buat demo doang. Oke, sip. Pokoknya sukses buat Mas Henry ya, Yokonya. Semoga banyak yang suka, terus orang jadi tahu lagunya Mas Aji yang lain lagi, yang ini gitu. Pokoknya yang penting Mas Henry tetap harus nanti mau latihan untuk bisa lebih siap. Sukses buat Mas Henry. Terus semoga nanti kita bisa ketemu latihan buat nanti next
singlenya, mempersiapkan lebih matang lagi, persiapannya jauh lebih siap, segala macam. Pokoknya dengan senang hati aku akan bantu. Oke, ditunggu kabar berikutnya dan sukses juga buat Uci, sukses buat Tangguh semuanya deh. Dan makin kreatif pastinya. Iya Mas, terima kasih. Oke, makasih ya, bye. Dadah. Ya, assalamualaikum. Salam. Ketika kita makan sashimi dan yakiniku yang kau suka, ku yakin saat itu dalam hatimu telah ada